Selamat berjumpa lagi dalam kuliah tata kelola pemerintahan. Kali ini kita membahas peran civil society dan posisinya dalam good governance. Kita mulai dengan pengertian civil society. Istilah civil society atau masyarakat sipil menjadi pemikiran aktual seiring dengan munculnya gerakan-gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur. Dewasa ini pengertian civil society diidentikan dengan gerakan demokrasi global. Kemunculan istilah ini memang bukan di Indonesia. Walau demikian, nilai yang dibawa bersifat universal. Untuk memahami pengertian civil society lebih mendalam, kita menggunakan dua cara pandang. Pertama, civil society merujuk pada prinsip demokrasi radikal yang berjuang atas dasar kehidupan yang bebas dan adil, serta kesamaan antar warga yang bertindak sesuai kesadaran peradaban. Bentuk masyarakat seperti inilah yang mulai dirintis oleh gerakan pro-demokrasi global. Kedua, civil society merujuk pada identifikasi organisasi dan gerakan civil society yang menginginkan terwujudnya otentisitas budaya, ekonomi, ruang politik ke arah penciptaan peradaban global yang diidealisasikan sebagai masyarakat sipil yang kuat dan menentukan. Secara historis, istilah civil society merupakan konseptualisasi kehidupan masyarakat Yunani kuno. Aristoteles kemudian menerjemahkannya dengan sebutan politike koinonia atau masyarakat sipil. Politike koinonia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan istilah societas civilis atau ke dalam bahasa Inggris civil society. Aristoteles menggambarkan bahwa civil society sebagai komunitas politik pada batas etika yang bebas dan egaliter yang didasarkan pada kebaikan dan sikap tanggung jawab yang dengan kesepakatan bersama hidup di bawah sistem hukum yang legal yang mengekspresikan norma-norma dan nilai masing-masing. Hukum legal merupakan kodifikasi atau pengumpulan nilai-nilai budaya yang dipilih oleh anggota masyarakatnya sebagai jalan hidup. Ia menjadi penguatan otonomi diri yang besar yang memaksimalisasi kebebasan individu dan meminimalisasi ketergantungan pada negara yang memaksa. Kita lihat beberapa pandangan tentang civil society. Widyaningsih melukiskan bahwa civil society merupakan pencapaian terbesar Romawi kuno dalam penciptaan hukum sipil. Menurutnya, sejak dikodifikasikan pertama pada abad 450 sebelum Masehi, hak sipil berkembang semakin pesat seiring berjalannya waktu. Civil society mencapai puncak kejayaannya pada saat dibuat kodifikasi yang dilakukan di bawah pemerintahan Justinian pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam banyak hal, tipologi masyarakat bagi kerajaan Romawi
adalah makhluk yang patuh pada hukum sipil. Masyarakat bisa mengatur sejumlah gambaran tentang relasi sosial, termasuk keluarga dan ekonomi. Pendapat John Locke yang dikutip Widyaningsih, istilah civil society diartikan sebagai negara. Civil society dimengerti sebagai negara sebagaimana yang ditegaskan oleh Budianto, bahwa pengertian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat, yakni semua warga masyarakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori perjanjian masyarakat memuat Pactum Uniones dan Pactum Subjectiones. Pactum Uniones artinya perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Pactum Subjectiones memuat perjanjian individu dengan negara. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Mandat tersebut diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam Pactum Subjectiones. Dalam pandangan Thomas Hobbes bahwa tidak ada masyarakat yang bisa eksis tanpa negara. Dia menggambarkan negara adalah Leviathan, yakni raksasa yang mempunyai kekuasaan penuh atau mutlak. Metafor ini untuk menjelaskan sistem negara modern yang dibangun berdasarkan kekuasaan yang tidak bisa dibagi, yakni berada pada satu tangan dan terkonsentrasi di sebuah pusat kekuasaan. Seperti yang sudah dijelaskan, di Indonesia meskipun civil society bukan merupakan kasana asli, tetapi nilai-nilai yang dibawa olehnya sangat universal. Artinya bahwa nilai civil society bisa diterapkan di Indonesia. Civil society sangat berkaitan dengan proses demokrasi dan mengandung sebuah strategi penguatan pada basis rakyat. Artinya apa? Artinya pengembalian kemandirian individu sebagai warga negara dari rezim otoriter. Menurut Henningsen, sebagaimana yang dikutip Hikam, civil society secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Pengelompokan tersebut termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari kehidupan rumah tangga, organisasi-organisasi sukarelawan, termasuk juga organisasi sosial yang melayani kepentingan masyarakat, yakni sebagai perantara dari negara di satu pihak dengan individu dan masyarakat di pihak lain. Kita dapat menyebut beberapa contoh
seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok tukang tenun atau tukang batu, kelompok usaha bersama, maupun arisan. Dengan demikian, civil society sebenarnya mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan sekaligus keberadaan sebuah ruang publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas. Pada ruang publik yang bebas inilah individu-individu dalam posisinya yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi atau penyimpangan dan kekhawatiran. Merujuk pada Habermas, Hikam mengartikan ruang publik secara teoretik sebagai ruang di mana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Itu berarti masyarakat berhak mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum, baik secara lisan maupun tertulis. Ruang publik secara institusional termasuk di dalamnya adalah media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen, sekolah, dan sebagainya. Berikut kita lihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan lokal. Terdapat 4 tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan lokal. Pertama, di level pengaruh. Di tingkat ini, keterlibatan organisasi masyarakat sipil secara intensif, terkoordinasi dan solid, dan terbukti cukup mampu mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik di berbagai tingkatan, terkecuali yang belum kelihatan, yakni di tingkat desa. Yang kedua, di tingkat keterwakilan. Di tingkat ini harus disediakan kuota permanen bagi perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, di tingkat kehadiran. Di tingkat ini, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam sejumlah momentum tertentu baru sebatas hadir dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Di tingkat desa, secara umum belum kelihatan jumlah dan kualitasnya. Keempat, di tingkat konsultasi. Pada tingkat ini, organisasi masyarakat sipil masih diposisikan sebatas sebagai pihak yang dimintai informasi. Kita lihat posisi civil society dalam good governance. Menurut Rohman, dalam konteks pengelolaan negara, respon terhadap posisi civil society harus menempati posisi sentral, karena negara dalam pemikiran Giddens harus mengalami pergeseran peran dari government menjadi governance, yakni pengaturan sumber daya secara otoritatif dalam suatu komunitas dan negara. Dalam government, negara merupakan instansi terpenting yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan bersama. Sedangkan
Dalam governance, negara hanya berperan sebagai agen regulator dan agen administrator. Pergeseran peran negara itu bisa dilihat sebagai bentuk lain dari migrasi politik dari negara ke masyarakat. Artinya bahwa dalam kehidupan politik tengah terjadi apa yang disebutnya post parliamentary politik, yakni terjadi migrasi politik dari yang tadinya berpusat di parlemen atau kabinet kepada kelompok yang menekankan isu tunggal sebagai keagenan politik. Perhatian yang makin besar kepada keagenan yang mengurus single isu seperti isu gender dan perlindungan konsumen misalnya, juga mencerminkan semakin pentingnya subpolitik. Kita lihat mengenai peluang keterlibatan civil society. Sejalan dengan perkembangan demokrasi, peluang keterlibatan civil society semakin banyak. Peluang keterlibatan juga semakin bervariasi, dan juga tingkat kepercayaan cukup membaik. Selain itu, terbukanya ruang dan institusionalisasi keterlibatan dalam proses politik pemerintahan di aras lokal. Sejalan dengan peluang keterlibatan tersebut, ada juga kendala atau problematika yang dihadapi. Problematika yang pertama adalah rendahnya kapasitas internal organisasi masyarakat sipil. Rendahnya kapasitas internal tersebut dapat dilihat pada ketidakjelasan paradigma dan metode. Problematika di bidang ini dapat dilihat dari kapasitas teknokratik atau kemampuan menguasai bidang keahlian tertentu. Problematika lain tentang kapasitas adalah personalisasi lembaga berkaitan dengan format kelembagaan. Problematika yang kedua adalah keberlanjutan sumber keuangan dan independensi pendanaan. Masalah yang berkaitan dengan aspek ini adalah tentang sumber-sumber pembiayaan atau pola hubungan dengan sumber dana dan proses penentuan agenda pendanaan. Kita akhiri pembahasan tentang peran civil society dan posisinya dalam good governance. Sekian dan terima kasih. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.
semangat tak pernah pudar. Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.